Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bung Salamuddin Daeng Ya, sama-sama. yang telah mau mengunjungi kami di podcast PKN IPB. Siap. Jadi ini Bung Salamuddin Daeng ini adalah kawan kami, biasa diskusi di grup WA dan banyak cukup menguasai tentang soal keuangan. Jadi Bung Salamuddin, diskusi kita ini mungkin lebih baik berangkat dari soal MLA ini yang sekarang menjadi trending topik untuk Indonesia bisa mendapatkan dana yang dimulai dari dulu Pak Jokowi mengatakan di kantongnya ada 11 triliun, ingat kan? 11.000 triliun dan lebih. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya itu duduk persoalannya ya, Bung Salamuddin Daeng? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan kosong ya. Ya. Bukan sesuatu yang apa istilahnya ada. Tapi itu memang satu kenyataan bahwa data-data tentang uang yang dimaksud oleh beliau itu memang betul sudah ada di tangan pemerintah. Nah, kalau di tangan pemerintah kita maksud itu di tangan Kementerian Keuangan pasti sudah ada. Dan di tangan Presiden Jokowi mungkin beliau punya informasi lebih banyak gitu. Jadi itu bukan omong kosong. Nah, saya lihat sekarang ini banyak pihak yang mengolok-olok statement 11.000 triliun itu seolah-olah itu adalah suatu omong kosong. Padahal menurut saya mungkin orang yang mengolok-olok ini atau orang yang datang dengan olok-olokan ini punya maksud agar ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Ya kan? Bisa jadi. Motivasinya apa? Tidak dilaksanakan. Ya mungkin karena mereka berpikir pemerintah nggak boleh punya uang, atau ingin memperolok-olok pemerintah bahwa pemerintah nggak akan punya uang. Betul, memang sekarang pemerintah sedang kesulitan keuangan, dan sebetulnya cara-cara seperti yang MLA yang akan kita diskusikan ini salah satu terobosan penting untuk cari uang. Iya kan? Atau bisa juga yang mengolok-olok ini merasa bahwa pemerintah nggak mungkin melaksanakan itu, bisa juga begitu. Tapi menurut saya itu nggak perlu dorong. Ini ada hubungan nggak dengan teks amnesti yang pernah kita lakukan dan ternyata gagal boleh dikatakan? Jadi begini, tahun 2015 itu Sri Mulyani menulis artikel di salah satu jurnal internasional. Yeah. Judulnya itu adalah Dirty Money and Development. Dirty Money and Development itu secara umum menggambarkan adanya uang kotor, uang dirty money atau uang kotor yang disimpan di tempat-tempat tersembunyi oleh pemiliknya untuk berbagai macam urusan, baik itu menghindari pajak, ya mungkin karena uang itu uang kejahatan, macam-macam ya, disimpan di tempat-tempat rahasia, di ruang-ruang gelap. Dan uang itu diperkirakan menurut sumber kredibel kata Sri Mulyani itu $1 triliun setahun mengalir ke tempat-tempat semacam itu dari negara-negara berkembang. Nah, kalau itu memang masuk akal kalau $1 triliun setahun mengalir dari negara-negara berkembang dari hasil ekstraksi sumber daya alam, tambang, minyak, emas, dan lain sebagainya, di mana di negara-negara berkembang pengawasan atas masalah itu sangat lemah, pemerintahannya cenderung tidak beres, korup. Itu kan ciri-ciri ya negara-negara berkembang, sehingga mereka bisa mengambil uang itu memindahkan ke tempat-tempat
semacam itu. Nah, yang dari Indonesia itulah yang kemudian data dibuka oleh Swiss itu 11.000 triliun, 7.000 triliun dari Swiss, 4.000 triliun ada di Singapura, seperti itu ya. Yang datanya ada di kantongnya pemerintah. Nah, tadinya pemerintah berpikir uang ini mau ditarik lewat tax amnesty. Seperti pertanyaan Pak Indra tadi, apakah ini ada kaitannya dengan tax amnesty? Ada, karena uang-uang ini ingin ditarik lewat tax amnesty. Pak Jokowi bicara 11 triliun itu dalam peristiwa untuk melaksanakan tax amnesty. 11.000 triliun itu dalam urusan menyukseskan tax amnesty di Indonesia. Dan memang waktu tax amnesty jilid 1 itu semua orang berjanji, dari pemerintah sendiri ya, dari Kementerian Keuangan, mereka akan menarik uang 10.000 triliun dari Bappenas ya, waktu itu dari macam-macam. Hampir semua pemerintah mengatakan bahwa pemerintah akan dapat uang banyak dari tax amnesty itu. Semua bicara begitu. Nah, itu rupanya yang meyakinkan Presiden Jokowi bahwa dia bisa tarik uang 11.000 triliun. Ternyata hasilnya tidak jauh panggilan dari aku. Ternyata uang-uang kotor yang Sri Mulyani tulis dalam artikel itu dan apa yang tax amnesty dilaksanakan di Indonesia itu, ternyata uang itu nggak bisa masuk dengan pintu itu, nggak bisa masuk dengan pintu tax amnesty. Jadi bukan orangnya tidak mau memasukkan ya, pemiliknya bukan ya? Bukan, tidak bisa masuk. Gate ini tidak tepat, tidak pas, bukan pintunya. Sebab kalau masuk lewat tax amnesty uang semacam ini, wah, semua negara mau bikin tax amnesty. Semua negara mau. Karena dengan demikian negara itu bisa menjadi tempat cuci uang. Kan yang punya uang di internasional, di rekening-rekening rahasia itu bukan hanya Indonesia, bukan hanya orang-orang Indonesia. Orang se-dunia ini memang punya kebiasaan begitu, terutama di negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang ya. Nah, itu yang dibuka di Pandora Papers yang terakhir. Pandora Papers kemarin dikatakan ada 30 triliun dolar uang para pejabat negara seluruh dunia ditempatkan di dalam surga pajak itu, tax haven island itu di Pandora Papers, ditempatkan di tempat-tempat semacam itu untuk menghindari pajak, menghindari macam-macam ya, selama berpuluh-puluh tahun. Nah, itu yang dibuka di Pandora Papers. Kalau 30 triliun dolar Pak Ika, sama dengan 1/3 dari global GDP yang ada sekarang. Anggaplah global GDP sekarang sekitar 85 sampai 90 triliun dolar. Berarti kalau 30 triliun dolar itu 1/3 dari global GDP sekarang, betapa banyaknya uang umat manusia ini yang disimpan di ruang gelap semacam itu oleh pemiliknya. Oleh pemiliknya ini, pemilik yang mereka mungkin eksportir batu bara, eksportir timah, eksportir nikel, eksportir emas, eksportir minyak. Orang-orang terkaya di dunia yang menyimpan uang di dalam surga pajak, di tax haven island, di Pandora Papers ya. Nah, Pandora Papers ini kan sebetulnya membuka aib bahwa pertama bahwa banyak sekali uang di tempat ini. Kedua, uang ini sekarang dalam posisi diapakan. Ketika dibuka, maka uang ini kunci. Gak bisa lagi disentuh, karena udah ini uang yang tidak produktif berarti ya. Dia tidak produktif, besar tidak produktif. Uang hasil kejahatan. Iya. Disimpan di tempat yang nggak benar gitu. Iya. Nah, akhirnya kan
Nah sekarang dibuka, sekian banyak uang, punya si A, punya pangeran-pangeran, punya orang Indonesia beberapa masuk namanya kan. Nah dulu memang menempatkan uang di tempat-tempat itu boleh, mencari surga pajak itu boleh, tapi sekarang dibuka dan dikatakan oh ini kejahatan, ini hasil kejahatan keuangan dan pelakunya adalah kejahatan keuangan. Nah ini yang repot. Dulu itu dianggap oke lah, saya punya saya buka offshore, saya buka di surga pajak untuk menghindari pajak dari Indonesia, saya buka di sana untuk supaya nggak perlu bayar pajak saya. Nah dulu oke, sekarang dianggap uang kotor, uang hasil kejahatan keuangan, uang hasil kejahatan keuangan, dan pelakunya dicap, bukan lagi tanda kutip, sudah dicap sekarang sebagai penjahat keuangan. Sudah, kalau sekarang siapapun yang ada namanya di situ sudah dicap sebagai penjahat keuangan. Itu pemiliknya bisa ngambil kan, bisa mengeluarkan, tidak bisa, karena sudah dikategorikan uang hasil kejahatan keuangan. Tidak bisa. Kalau dia bisa buktikan bahwa itu bukan hasil kejahatan, kenapa? Dia harus tracking asal usulnya. Dia melakukan penggelapan. dia harus buktikan gitu ya. Dia melakukan penipuan. Dia melaporkan ekspor secara benar atau dia ekspor. Tidak bisa lagi. Tidak gampang. Jadi itu sekarang yang terjadi. Jadi mereka ini sudah tidak bisa lagi mengakses uang ini. Nah balik lagi ke teks amnesti. Kenapa dia nggak bisa masuk lewat teks amnesti? Karena nggak mungkin bisa lewat teks amnesti. Ini nggak bisa, karena kalau bisa, ini logika sederhananya, kalau bisa lewat teks amnesti, semua negara bikin begini Pak, bikin teks amnesti supaya bisa cuci uang yang banyak ini. Yang tadi dalam tulisan Sri Mulyani $1 triliun setahun dari negara berkembang, dan dalam Pandora Papers dibuka ada $30 triliun. Itu hal yang lain, Pak. Tapi $1 triliun itu dirty money menurut Sri Mulyani, dan $30 triliun Pandora Papers itu memang uang hasil penghindaran pajak, kejahatan keuangan, dan oleh pemiliknya ditempatkan di rekening. Jadi kalau itu tidak bisa dicairkan oleh pemilik, itu jadi milik siapa? Nah itu jadi pertanyaan penting. Sekarang siapa yang memiliki uang itu? Ya kan? Nah, maka dibukalah satu mekanisme lain. Karena orang-orang yang menyimpannya pun ya harus akan berhadapan dengan automatic exchange information, akan berhadapan dengan keterbukaan sektor keuangan. 2025 ke depan sudah harus terbuka semua. Keterbukaan sektor keuangan, AOI, automatic exchange of information, yang harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan di dunia, ya kan? Jadi lalu lintas keuangan, lalu lintas uang itu sudah harus transparan. Ditambah lagi dengan datangnya digitalisasi, itu mensyaratkan semua pengelolaan keuangan sedunia ini harus transparan. Di era digitalisasi ini nggak ada lagi yang berharap-harap bisa menyembunyikan uangnya. Semua orang tahu Anda punya deposit di ini alat payment ini, ya kan? Anda punya tabungan di bank berapa, Anda beli punya Bitcoin berapa, Anda punya ini berapa, semua orang tahu, nggak ada yang bisa disembunyikan. Nanti mungkin Metaverse sudah jual beli ya, Anda punya properti di Metaverse nilai 1 triliun, 2 triliun, itu semua orang tahu. Jadi era digitalisasi ini tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan. Bahkan keinginan kita nggak bisa disembunyikan. Apa yang kita buka tiap malam di media sosial atau di Facebook itu gambaran dari diri kita, data kita semuanya kan. Nanti ketika semua masuk dalam big data, blockchain, ya semua transparan.
nggak ada lagi yang bisa. Apalagi uang, karena memang tujuan, memang yang pertama yang akan menjadi objek daripada transparansi itu adalah keuangan. Sasaran pertama daripada transparansi itu keuangan. Kalau uang ini sudah transparan, yang lain ikut. Kalau uang belum transparan, yang lain ikut. Nah, kembali ke 11.000 triliun yang kata Pak Jokowi itu kan seakan-akan kalau dengar omongan Pak Jokowi itu berarti negara bisa mengambil uang itu dong, ya, dicairkan kan begitu kan? Betul, betul. Nah, itu mekanismenya bagaimana? Nah itu, tadi kan teks amnesti nggak bisa, sudah pasti nggak bisa mencairkan uang itu, karena uang itu kalau masuk lewat pintu teks amnesti, ya itu tadi logikanya semua negara bisa melakukan hal yang sama supaya dapat uang banyak. Nggak usah berburu investasi dengan harga yang nilai imbal hasil yang sedikit besar, memburu tentang negara ini aja bikin teks amnesti, uang masuk dalam konteks teks amnesti itu dikembalikan ke pemiliknya, hanya bayar denda ke negara 2,5%, sekarang bayar denda 7%, 10%. Itu kan nggak berhasil nih. Nggak berhasil. Nah, sekarang ternyata keterbukaan ini untuk menyongsong abad keterbukaan atau ode keterbukaan ini atau era keterbukaan ini, di mana segala sesuatu harus transparansi, maka disediakanlah suatu, siapa yang menyediakan kita nggak tahu ya, disediakanlah satu mekanisme untuk mengambil uang itu melalui MLA. MLA itu adalah, kalau saya ringkas ya, itu satu mekanisme penyitaan aset atau uang hasil kejahatan keuangan dengan mengadili pelaku kejahatan keuangannya dan menyita aset-asetnya oleh negara. Jadi satu mekanisme penyitaan uang hasil kejahatan keuangan dengan cara mengadili pelaku kejahatan keuangannya dan uangnya disita oleh negara. Kira-kira gitu ringkasnya. Ya. Jadi kalau teks amnesti atau pengampunan pajak ini disediain gitu buat masukkan uang ke dalam negeri Indonesia, bayar denda ke negara, terus lalu bisa kembali ke pemiliknya. Kalau ini tidak, ini disita oleh negara karena uang hasil kejahatan keuangan. Ingat tadi kata kuncinya itu, kata kuncinya dulu legal, sekarang hasil kejahatan keuangan. Maka mekanisme yang ditempuh untuk mengadili satu peristiwa atau satu objek hukum dari kejahatan finansial adalah dengan mengadili pelaku kejahatan keuangan tersebut dan menyita. Mengadilinya itu bagaimana caranya, kan banyak itu pemilik keuangan. Oh banyak cara mengadili, banyak caranya juga. Kalau mereka sudah bukti-bukti mereka menempatkan uang, kan pasti dibuka oleh internasional. Karena internasional kayaknya kita seluruh dunia butuh uang ini. Kalau nggak dibawa ke Indonesia, gimana jadi? Ya kan, misalnya pelaku kejahatan keuangannya dari Indonesia ya, maka dia jadi di sini. Nah ini bisa mulai dari yang jelas-jelas banyak buktinya di Indonesia dalam kasus di Indonesia. Misalnya BLBI, KLB, iya kan? Itu kejahatan keuangan, jelas. Nilainya sekarang, dulu misalnya nilainya waktu itu mungkin nilainya hampir 630 triliun ya. Berarti berapa kali APBN kita itu? Waktu era Pak Harto terakhir di tahun 98 APBN kita itu kira-kira 100 triliun Pak. 80 triliun ya. Kalau 630 triliun itu berapa kali APBN kita waktu itu? Nah sekarang nilainya jadi berapa? Dulu kalau APBN kita 100 triliun, sekarang APBN kita 2.900 triliun. Berarti udah naik berapa puluh kali lipat. Nah itu nilai itu kita kalikan. Jadi uang itu besar, itu dari BLBI aja besar. Jadi
apa namanya, tinggal di tracking aja kan, semua nggak ada yang nggak ada datanya. Nah sekarang Setiap satu sen uang yang mengalir ke rekening rahasia itu, even itu namanya rekening rahasia, itu catatannya itu mesti ada. Mengalirnya dalam rangka apa, dan dulu dibuka ini dalam urusan apa, itu semua data, itu nggak usah khawatir. Yang penting sekarang itu kemauan baik untuk melaksanakan. Nah menurut Bung Daeng gimana? Apakah pemerintah kita sekarang melakukan itu untuk mencairkan dana itu? Ya saya rasa sudah ditunjukkan dengan meratifikasi MLA Indonesia Swiss. Sudah diratifikasi. Ibu Puan Maharani pernah mengatakan di satu pidatonya, satu statementnya, bahwa kita tidak memerlukan teks amnesti. Kita sudah memiliki MLA. MLA ini kita bisa memburu, mencari data, mengambil data, memburunya di luar negeri, bisa, semua bisa. Kalau dulu perjanjian ekstradisi segala macam terlalu sulit ya. Sekarang dengan MLA saja itu bisa diburu langsung, diambil, dijemput, diperiksa, disita, dicari turunan harta ini misalnya sudah diwariskan di siapa, disita, bisa semua lewat MLA, itu semua bisa. MLA itu completely pendekatan untuk menyita secara keseluruhan tanpa terkali. Dan ingat ya, kita sudah sahkan menjadi undang-undang. Ratifikasi MLA Indonesia Swiss itu sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Jadi sebetulnya pertanyaannya menjadi lebih sedikit sekarang. Tinggal eksekusi aja. Tinggal pemerintah laksanakan MLA ini segera, mulai saja dari BLBI misalnya. BLBI lalu kemudian hasil kejahatan keuangan lain-lain seperti banyak sekali laporan tentang pencurian uang di Indonesia atau pencucian uang di internasional yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia banyak sekali. Ini akhir-akhir ini kan ada berita bahwa Tommy Soeharto sekarang dikejar ya kan, Makri, itu ada kaitannya nggak dengan? Mungkin, tapi secara eksplisit bukan merupakan pelaksanaan MLA. Itu kayaknya masalah utang piutang, pajak pajak segala macam. Kalau itu nggak signifikan ya, maksudnya itu okelah dilaksanakan. Nah pemerintah ini kayak dalam kasus BLBI menugaskan Mahfud MD untuk menjadi ketua Satgas BLBI untuk menyelesaikan masalah BLBI ini secara perdata. Walaupun kita tahu masalah BLBI nggak bisa diselesaikan secara perdata, kan sekarang pidananya banyak. Gimana nyelesain perdata? Orang juga nggak percaya masalah. Ini koruptor BLBI-nya aja tidak percaya bahwa masalah dia itu bisa diselesaikan secara perdata. Kenapa? Nanti pemerintahan yang lain dikocok lagi nih barang. Jadi gimana ya Mahfud MD ini? Tapi diterima jabatan itu gitu. Sementara koruptor BLBI-nya saja nggak percaya bahwa masalahnya. Karena dia tahu betul. Iya. Sekarang pidananya banyak. Jadi mereka lebih baik bergantung pada kekuasaan. Ya kan, ya mumpung masih ada penguasa yang bisa nyelamatin ya udah gitu. Tapi mempercayai ini akan diselesaikan secara perdata itu nggak mungkin, karena dia tahu masalah pidana itu nggak bisa diperdatakan. Masa pelanggaran lalu lintas di jalan terus kita nego gitu, nggak bisa gitu kan? Itu masalah pidana perdata atau pencurian atau perampokan nego lah gitu, nggak bisa. Itu orang tahu lah, orang ngerti hukum, ngerti lah itu bahwa perkara itu tidak bisa diperdatakan. Tapi kan ini Pak Mahfud ini sekarang ditugasin untuk memperdatakan BLBI. Walaupun dia tahu bahwa itu nggak bisa diperdatakan, akhirnya sampai sekarang pun nggak ada hasilnya gitu. Sudah jalan ya. Udah 1 tahun jalan nggak ada hasilnya. Nah kan kita mengusulkan sudahlah daripada bikin terobosan hukum yang rumit, yang aneh-aneh, kan sudah ada undang-undang MLA, didetailkan aja pelajari itu. Undang-undang itu detail. Perjanjian internasional Indonesia Swiss diambil,
Itu yang jadi undang-undang tuh. Nah isinya itu detail, apa aja itu jelas. Bisa menyita, memburu, mencari, segala macam lengkap sekali Pak. Untuk satu mekanisme hukum penyelesaian terkait penyitaan aset itu sangat lengkap dari MRA itu. Jadi sebetulnya tinggal itu saja yang harus dilaksanakan. Jadi kalau data, saya kira apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa di data yang ada di kantornya dia itu benar 100%, 1000% bahkan benar. Lalu Menteri Keuangan juga pasti sudah punya data. 100% saya percaya mereka punya data. Kalau mereka mau umumkan sekarang, data itu bisa diumumkan. Nama siapa, punya uang berapa itu ada semua. Nah ke depan ini juga nggak bisa ditutup-tutupi lama-lama, pasti juga akan terbuka kan. Jadi sekarang Indonesia punya kesempatan untuk melaksanakan itu dan kita beruntung sekali, ya beruntung sekali. Kita sudah meratifikasi menjadi undang-undang dan kita sudah membuat perjanjian dengan Swiss ya. Swissnya oke membuat perjanjian dengan kita. Kurang apa lagi Swiss ini? Kedua, kita sudah meratifikasi jadi undang-undang. Berarti secara konstitusi kita sudah oke. Sudah oke dan benar. Sudah benar dan oke dan tinggal dilaksanakan.